Selamat malam pemirsa, Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda edisi hari ini, Kamis 24 November 2016. Redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda simak di malam hari ini, namun sebelumnya saya mengajak Anda kita ikuti kilas berita utama. Tingkat kepatuhan pejabat negara di Maluku melaporkan harta kekayaan mereka hanya 9%. Ketua DPRD Maluku desak KPK periksa proyek PLTU di Y yang mangkrak. Pemirsa, dua informasi tadi akan kami rangkai dengan sejumlah berita menarik dari redaksi kami. Dan inilah berita pertama. Tingkat kepatuhan penyelenggara negara di Maluku menyerahkan LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara masih rendah. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menunjukkan penyelenggara negara yang telah memasukkan LHKPN baru mencapai 9,3%. Berdasarkan data dari KPK, penyelenggara negara di Maluku yang tidak patuh menyerahkan LHKPN masih sangat tinggi, yakni berada pada kisaran 90% lebih. Penyelenggara negara di daerah ini yang telah memasukkan LHKPN baru mencapai 9,3%. Mereka terdiri dari eksekutif, yudikatif, legislatif, serta pejabat BUMN maupun BUMD. Masalah ini terungkap dalam rapat koordinasi pengelolaan LHKPN pemerintah daerah seprovinsi Maluku yang dilaksanakan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK di Ambon. Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Maluku Semi Risambesi menyatakan rapat koordinasi pengelolaan LHKPN ini dapat menjadi filter mencegah penyelenggara negara melakukan korupsi. Harun Hidayat dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK menyebutkan korupsi dapat terjadi karena tiga hal, yakni monopoli kekuasaan, sistem pemerintahan yang didominasi oleh diskresi, serta minimnya akuntabilitas dan transparansi. Kegiatan ini merupakan salah satu dari berbagai upaya untuk mencegah korupsi, khususnya yang berkaitan dengan aspek akuntabilitas serta transparansi. Penyelenggaraan rapat koordinasi pengelolaan LHKPN pemerintah daerah seprovinsi Maluku dimaksudkan agar penyelenggara negara di daerah ini dapat menyerahkan laporan harta kekayaan mereka. Kendati penyelenggara negara yang patuh mengikuti LHKPN di daerah ini masih minim, namun KPK memberikan penghargaan kepada pemerintah Kota Ambon yang penyelenggara negaranya banyak yang menyerahkan laporan harta kekayaan mereka dibanding daerah lainnya di Maluku. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Ketua DPRD Maluku Edwin Huwai mendesak KPK segera mengusut dugaan korupsi pada proyek pembangkit listrik di Desa Y, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Proyek pembangkit listrik 2 kali 15 MW itu merupakan salah satu dari puluhan proyek mangkrak PLN saat rezim lalu. Proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU 2 kali 15 MW di Desa Y, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah dibangun tahun 2010 silam. Dana pembangunan proyek tersebut bersumber dari APBN dengan nilai miliaran rupiah.
Sesuai estimasi, proyek itu harusnya sudah selesai pada 2012 lalu. Dengannya, pasokan listrik untuk memenuhi kekurangan tenaga listrik di Kota Ambon dan sebagian Pulau Seram akan terpenuhi. Namun sejak awal, proyek tersebut sudah bermasalah. Mulai dari persoalan kepemilikan tanah hingga kontraktor yang berganti-ganti dan tidak menyelesaikan proyek tersebut. Karenanya, Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwai, mendesak KPK segera mengusut dugaan korupsi di proyek pembangkit listrik tenaga uap di Desa Wai tersebut. Huwai menyebutkan dirinya telah beberapa kali membicarakan persoalan ini dengan Menteri BUMN Rini Suwandi maupun Presiden Jokowi saat kunjungan ke Ambon beberapa waktu lalu. Dari dulu kita sudah laporkan. Saya malah sudah pernah ketemu dengan Menteri BUMN Ibu Rini Suwandi dan laporkan soal PLTU itu. Saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Hotel Aston Natsepa, kami juga sudah sampaikan. Dan saya kira ini satu buah dari penyampaian kita kepada baik Menteri maupun Bapak Presiden untuk persoalan kelistrikan di Maluku harus menjadi perhatian utama. Kami mendukung penuh seluruh proses hukum berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Dan kami berharap ini bisa menimbulkan efek jerak kepada siapapun agar supaya dalam membangun Maluku ini, ya saya kira kalau kemudian profesional dan perusahaan-perusahaan mendapat untung wajar saja. Tapi tidak boleh mengabaikan kemudian tanggung jawabnya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari seluruh perusahaan. Gubernur Maluku Said Assagaf juga mendesak KPK untuk mengungkap kasus itu. Seperti dikutip salah satu media lokal, Assagaf menyebutkan anggaran yang dikucurkan sangat besar dengan harapan proyek tersebut selesai dan bisa digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dan kepentingan investasi di daerah ini. Namun yang terjadi adalah proyek itu tidak selesai dikerjakan, padahal dananya sudah habis dipakai. Riki Nikiulu, Bambang Yudaswara melaporkan. Semua elemen masyarakat di daerah ini diingatkan agar mewaspadai berbagai anasir dari luar yang dapat merongrong kebinekaan. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam menegaskan kewaspadaan itu harus dilakukan dengan senantiasa menjaga kerukunan, harmoni, serta kebersamaan dan toleransi. Menyikapi kondisi perpolitikan nasional yang menghangat belakangan ini, semua elemen masyarakat diingatkan untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. Masyarakat Maluku pun harus mewaspadai berbagai anasir dari luar yang dapat merongrong kebinekaan. Masalah ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam pada seminar dan pengukuhan Forum Kerukunan Umat Beragama Regional Maluku, Papua dan Papua Barat di Ambon. Nur Syam menegaskan kewaspadaan itu harus dilakukan dengan senantiasa menjaga kerukunan, harmoni, serta kebersamaan dan toleransi. Terkait dengan persoalan kerukunan, harmoni, toleransi, dan seterusnya. Kita tahu misalnya ada beberapa hal yang terkait dengan kegiatan demo di Jakarta dan sebagainya dengan tuntutan yang saudara kita tahu semua. Dan itu tentu lalu mengingatkan kita supaya kita kembali memperekat terhadap kerukunan, harmoni, dan toleransi ini. Jangan sampai kemudian ada anasir-anasir luar, ada unsur-unsur luar, eksternal yang kemudian mempengaruhi terhadap kerukunan, harmoni, dan toleransi ini. Sebab kita tahu bahwa sesungguhnya bagi bangsa kita secara substansial itu kerukunan, harmoni, dan toleransi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai kemudian ada unsur luar, ada isme-isme dari luar, dari manapun datangnya, apakah datang dari persoalan ekonomi, politik, agama, yang kemudian bisa memberangus, bisa mencederai terhadap kerukunan, keharmonisan, dan toleransi bagi bangsa ini. Kerukunan, harmoni, serta kebersamaan dan toleransi dalam masyarakat harus senantiasa dikedepankan. Hal ini sebagai upaya menghindari adanya gesekan yang dapat mencederai kebinekaan. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam menyatakan agama jangan dijadikan sesuatu untuk menilai orang lain, tetapi jadikanlah agama sebagai pedoman hidup. Bila hal tersebut diaplikasikan, terutama dalam kehidupan masyarakat,
oleh Forum Kerukunan Umat Beragama, tidak akan ada hal yang dapat memberangus kerukunan dan toleransi. Boy Nahrum Unga melaporkan. Kodam 16 Patimura gencar melakukan sosialisasi tentang isu global yang mengancam tatanan bangsa. Kepala Topografi Kodam 16 Patimura, Kolonel Ahmad Yonisar, menyatakan isu global harus menjadi perhatian khusus kalangan kampus di Maluku. Menghadapi isu global yang berkembang saat ini, Kodam 16 Patimura mengajak Sivitas Akademika Universitas Darussalam Ambon untuk memahami situasi dan mewaspadai ancaman global yang masuk ke dunia kampus. Kepala Topografi Kodam 16 Patimura, Kolonel Ahmad Yonisar, menyatakan isu global harus menjadi perhatian khusus kalangan kampus. Menurut Yonisar, kompetisi global akan berdampak terhadap negara berkembang, salah satunya Indonesia. Karenanya generasi muda harus dikuatkan dengan mental ideologi Pancasila berlandaskan kebinekaan Tunggal Ika. Di hadapan ratusan mahasiswa Unidar Ambon, Yonisar menyatakan Indonesia kaya sumber daya alam. Karenanya Indonesia merupakan tempat harapan hidup masa depan semua bangsa. Yonisar menekankan ancaman nyata bangsa Indonesia saat ini yakni dalam bentuk bahaya terorisme yang berpotensi tumbuh dan subur di Indonesia. Olehnya itu elemen bangsa dapat bersatu memerangi kejahatan tersebut. Yonisar berharap melalui sosialisasi isu ancaman global mampu menguatkan landasan konstitusional demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dari bahaya yang mengganggu NKRI. Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr. Ibrahim Ohorela menyatakan bahaya isu global harus ditanamkan kepada para mahasiswa. Hal itu penting dalam menguatkan pengetahuan akademik bagi para dosen dan mahasiswa. Ohorela berharap melalui sosialisasi dari Kodam 16 Patimura dapat mencegah tindakan yang memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Alhamdulillah hari ini kita dikunjungi oleh Wakil Pangdam 16 Patimura untuk melakukan sosialisasi instruksi Panglima TNI dan Pangdam 16 Patimura pada Sivitas Akademika. Karena itu harapannya materi yang disampaikan hari ini bisa memberikan makna bagi mahasiswa dan siswa yang diundang hadir pada kesempatan ini. Dengan acara ini kita berharap ada penguatan wawasan kebangsaan untuk generasi penerus kita, sehingga saatnya nanti sebagai calon pemimpin mereka akan kuat dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat sekarang. Selain menggelar sosialisasi tentang ancaman isu global di Universitas Darussalam Ambon, Kodam 16 Patimura juga telah melakukan sosialisasi tersebut di kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen pemuda di Maluku. Panile Tahid melaporkan. Himpunan Wanita Disabilitas Maluku menilai pemerintah belum berkeadilan terhadap mereka selama ini. Masih terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek. Dalam berbagai aspek, para penyandang disabilitas masih seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang adil sama dengan warga masyarakat lainnya. Mereka seringkali berada pada posisi yang lemah sehingga hak-hak para penyandang disabilitas tidak jarang terabaikan. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang wajar sama dengan anak pada umumnya masih jauh dari harapan. Tidak jarang penyandang disabilitas ditolak untuk mengenyam pendidikan di sekolah reguler. Akibatnya mereka terpaksa harus mengikuti pendidikan di sekolah luar biasa. Perlakuan yang tidak adil juga masih sering dijumpai di tempat-tempat umum. Berbagai sarana umum belum dilengkapi dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Di kendaraan umum misalnya, sarana pendukung bagi penyandang disabilitas masih sangat minim. Akibatnya para penyandang disabilitas sangat kesulitan untuk mengakses transportasi umum di Maluku. Berbagai persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas di Maluku terungkap dalam rapat kerja dengan Komisi D DPRD Maluku kemarin. Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Maluku diundang Komisi D DPRD Maluku untuk pembahasan ranperda tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini adalah kelompok yang
dikatakan kelompok rentan. Sedangkan pemerintah daerah tidak memperhatikan penyandang disabilitas ini. Untuk itu kami sebagai organisasi disabilitas yang ada di Provinsi Maluku ini memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas itu dari semua aspek. Karena itu sangat nampak dalam kehidupan kami apabila pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari penyandang disabilitas. Ranperda tentang perlindungan disabilitas telah disampaikan ke DPRD Maluku sejak tahun 2012 lalu, namun pembahasannya tak kunjung tuntas. Ketua Komisi D DPRD Maluku Saadia Uluputi kepada TVRI mengatakan penyandang disabilitas minta kepada pemerintah agar mereka dapat dilindungi dengan peraturan daerah. Perlindungan terhadap mereka dengan peraturan daerah untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas secara adil sama dengan warga masyarakat lainnya. Dengan adanya perda ini mereka merasa ada perlindungan, baik perlindungan sosial maupun perlindungan terkait dengan hak-hak mereka untuk bagaimana bisa mengakses fasilitas infrastruktur maupun pendanaan dalam rencana-rencana pembangunan atau perhatian pemerintah kepada penyandang disabilitas. Yang ketiga, agar diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif, ya, dalam bagaimana para penyandang disabilitas ini menjadi satu bagian yang terintegrasi dalam melihat permasalahan-permasalahan di Maluku. Julius Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Provinsi Jawa Timur melakukan studi banding ke Provinsi Maluku. Salah satu hal yang ingin diperdalam di daerah ini adalah keberhasilan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku mengelola bantuan dana bergulir. Bantuan dana bergulir yang disalurkan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku hingga saat ini berjalan dengan baik. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku, Bakri Syarif Asatri menyatakan dana bergulir yang disalurkan merupakan dana swadaya pihaknya. Kendati merupakan dana bergulir swadaya, namun labanya sebagian dimasukkan dan dicatatkan sebagai pendapatan asli daerah. Keberhasilan dalam mengelola bantuan dana bergulir dan pengelolaan FLUT atau Pusat Usaha Layanan Terpadu inilah yang menjadi motivasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur melakukan studi banding ke daerah ini. Ini kan motivasi. Yang jelas Pak Zainal dari Jawa Timur ini kan kehormatan buat kita, sekaligus kita membuka hubungan sehingga kita juga nanti akan studi ke sana untuk memastikan apa-apa yang bisa dibawa dari sana kembali ke sini. Kesempatan ini bagi kami adalah sebuah kesempatan emas karena Provinsi Jawa Timur kan terkenal dengan UMKM. Nah, saya melihat di Maluku ini, di Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku itu telah memiliki sebuah layanan umum tentang dana bergulir yang sudah berbentuk belut, ya. Sebelumnya jadi UPT dan gulir, dan sekarang malah menjadi belut, BLD belut di Maluku. Nah, Jawa Timur ini masih belum mempunyai. Untuk itu kami sengaja datang, ingin mengetahui lebih jauh bagaimana tentang belut dan gulir ini. Rombongan studi banding Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Sekretaris Dinas M. Rizal Arif akan mencari masukan keberhasilan Dinas Koperasi dan UMKM Maluku dalam mengelola bantuan dana bergulir secara swadaya. Selain itu, mereka juga ingin mengetahui pengelolaan Pusat Usaha Layanan Terpadu atau FLUT yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku. Rizal Arif menyatakan pihaknya tidak canggung datang ke Maluku melakukan studi banding karena dalam hal pengelolaan bantuan dana bergulir secara swadaya dan pengelolaan FLUT daerah ini lebih maju. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pemirsa, kini kami mengajak Anda menyimak sejumlah liputan berkaitan dengan kampanye atau tatap muka dua pasangan calon wali kota Ambon dan wakil wali kota Ambon, Pantas dan Paparisa, dengan masyarakat di beberapa wilayah. Berikut informasinya.
Slogan "Bisa Bikin Labe" dari pasangan calon wali kota Paulus Kastanya dan calon wakil wali kota Sam Latukonsina menjadi pembicaraan di kalangan warga Kota Ambon. Slogan "Bisa Bikin Labe" yang disampaikan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 saat ini menjadi trending topik di kalangan warga Kota Ambon. Slogan ini merupakan kalimat optimis dalam dialek Ambon sehari-hari yang artinya bisa melakukan sesuatu yang tidak biasa-biasa saja, tetapi sesuatu yang terasa lebih dibutuhkan rakyat dan terrealisasi. Hal itu dijelaskan calon wali kota Ambon Paulus Kastanya dalam orasi politiknya pada kampanye tatap muka pantas dengan warga masyarakat Dusun KTKT, Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon. Dalam konteks Pilkada Kota Ambon, esensi Bisa Bikin Labe yaitu bisa berbuat yang terbaik bagi Kota Ambon dan bisa melahirkan program-program pro rakyat demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dari sekian banyak program yang telah disiapkan pantas, terdapat sejumlah program unggulan yang telah disaring dari visi besar pasangan pantas, yaitu Ambon yang berkeadaban, Ambon yang berdaya saing, serta Ambon yang sejahtera berbasis kearifan lokal yang berkeadilan dan didukung oleh partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Calon wakil wali kota Ambon Sam Latukonsina mengatakan kalimat "Bisa Bikin Labe" menjadi komitmen dirinya dengan Poli, sapaan dari Paulus Kastanya. Komitmen itu lahir dari anak-anak Maluku yang meyakini bahwa esensi kepemimpinan adalah pengorbanan dan niat hidup Poli dan Sam untuk melayani rakyat di Kota Ambon. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Pasangan Paparisa Baru terus memantapkan langkahnya mensosialisasikan program prioritasnya bagi masyarakat dalam kegiatan kampanye Pilkada 2017. Dalam kegiatan kampanye tatap muka bersama warga Gatik, pasangan Paparisa Baru menyatakan seluruh kafe di Kota Ambon mesti mengadakan panggung musik. Ambon sebagai kota musik adalah keinginan yang digadang pasangan berakronim Paparisa Baru lewat program prioritasnya Ambon yang berbudaya. Budaya musik mesti terus ditunjukkan warga Kota Ambon sebagai gudang musisi serta biduan-biduanita tersohor di Nusantara maupun mancanegara. Hal ini diakui calon wali kota Ambon Richard Wanapesi dalam kegiatan kampanye tatap muka bersama warga Galala Hatiwe Kecil Selasa sore. Menurutnya kafe-kafe di Kota Ambon mesti mengadakan aktivitas live music atau panggung musik yang menampilkan seniman-seniman muda kota ini. Lewat panggung live music di sejumlah kafe, maka bakat dan kreativitas seni anak muda di Kota Ambon ini tetap berkembang. Selain itu, live music di kafe dapat menyerap tenaga kerja, khususnya anak-anak muda yang punya bakat di bidang seni musik. Dengannya, kreativitas anak muda ini bisa tersalur pada hal-hal bermanfaat bagi kehidupan mereka. Wanapesi mengakui kawasan Gatik yang strategis dengan pemandangan Teluk Ambon dan Jembatan Merah Putih sebagai landmark kota ini menjadikan kawasan ini menjadi daya tarik tersendiri. Kalau 5 tahun yang lalu Maestro telah merubah ini kota, 5 tahun ke depan Bapak Ibu sekalian, 5 tahun ke depan ini kota akan semakin berubah, bukan saja sebuah biola tapi bisa menjadi sebuah orkestra besar. Apalagi oleh UNESCO, Ambon telah diarahkan sebagai salah satu kota musik dunia untuk 3-4 tahun yang akan datang. Jika dipercayakan warga Gatik memimpin kota ini 5 tahun mendatang, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 berkeinginan membangun kafe di areal bawah Jembatan Merah Putih yang digadang Paparisa sebagai kawasan segitiga emas Kota Ambon. Melki Latusaules Sarles Bolaman melaporkan. Saudara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menjalin kerjasama dengan 12 organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan tugas pengawasan partisipatif pada Pilkada serentak tahun 2017. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat menghasilkan pilkada yang berintegritas dan berkualitas.
Dalam rangka menghadapi pemilu kada serentak tahun 2017 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Maluku terus melakukan penguatan kapasitas dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menghasilkan pilkada yang berintegritas dan berkualitas di 5 kabupaten kota di Maluku. Penguatan kapasitas tersebut dilakukan melalui penandatanganan kerjasama Bawaslu Provinsi Maluku dengan 12 organisasi masyarakat sipil di Kota Ambon tadi pagi. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Padli Silawane, berharap kerjasama ini dapat memperkuat pengawasan partisipasi di semua daerah yang melakukan pilkada serentak tahun 2017 mendatang. Dengannya dapat menghasilkan pilkada yang bersih dan berkualitas dan dapat diterima semua pihak. Ya, jadi kegiatan kita hari ini intinya kami ingin memastikan stakeholder di Provinsi Maluku ini, hari ini kita undang OMS ini untuk bekerja sama untuk membantu Bawaslu kaitannya dengan memastikan penyelenggaraan pemilihan di 4 kabupaten dan 1 kota ini supaya teman-teman ini bisa membantu kami. Nah, tujuan dari kegiatan ini itu. Kemudian mereka ini akan menggerakkan simpul-simpulnya di 4 kabupaten kota itu. Jadi struktur di tingkat bawahnya itu akan digerakkan dan kami akan melakukan sosialisasi kepada simpul-simpulnya di bawah, dan ujung dari sosialisasi ini menjadi energi bagi kami untuk memastikan agar penyelenggaraan pemilihan ini sesuai dengan aturan dan berintegritas. Itu tujuan dari kegiatan ini. Menindaklanjuti kerjasama tersebut, perwakilan dari 12 organisasi masyarakat sipil tersebut menyatakan komitmen bersama Bawaslu Provinsi Maluku untuk mengawal dan mengawasi jalannya pilkada serentak di Maluku secara profesional. Hal itu sesuai dengan komitmen bersama dalam menciptakan pilkada yang berintegritas dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Abu Sabawa, Caktamayala melaporkan. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya meninjau kesiapan pelaksanaan Musabokah Tilawatil Quran ke-27 di Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon pagi tadi. MTQ tersebut akan diikuti sekitar 100 peserta dari 5 kecamatan di Kota Ambon. Tahun ini Kecamatan Teluk Ambon dipercayakan sebagai penyelenggara MTQ tingkat Kota Ambon ke-27. Untuk maksud itu, Negeri Laha ditunjuk sebagai lokasi penyelenggaraannya. Pagi tadi, penjabat Wali Kota Ambon, FJ Papilaya, meninjau kesiapan pelaksanaan MTQ tingkat Kota Ambon tersebut. Kunjungan itu dimaksudkan untuk melihat secara langsung kesiapan penyelenggara. Setelah melihat berbagai kesiapan itu, Papilaya yakin MTQ Kota Ambon ke-27 di Negeri Laha telah siap untuk dilaksanakan. Sesuai rencana, pembukaan MTQ tingkat Kota Ambon akan dilaksanakan Jumat besok. Saya kira ini saya ingin memastikan, yang pertama saya hadir dalam penjelasan itu saya ingin memastikan bahwa persiapan panitia itu sudah rampung, dan saya juga sudah bisa memastikan bahwa pelaksanaan tanggal 25 pembukaannya itu bisa dilaksanakan secara lancar ya. Saya sudah pesan untuk seluruh panitia persiapannya dengan baik, dan mudah-mudahan dengan kita berdoa supaya Tuhan memberkati kegiatan MTQ ini dan kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar, aman, supaya melalui MTQ Kota Ambon yang ke-27 ini akan terpilih duta-duta yang mewakili Kota Ambon untuk MTQ tingkat provinsi, dan diharapkan di tingkat provinsi kita bisa mewakili, kita menjadi duta-duta juara ya di tingkat provinsi. Itu harapan kita semua. MTQ tingkat Kota Ambon ke-27 akan berlangsung 25 dan 26 November nanti. MTQ itu akan diikuti sekitar 100 peserta dari 5 kecamatan di Kota Ambon. Penyelenggaraan MTQ Kota Ambon tahun ini mengambil tema meningkatkan kesadaran Qurani menuju masyarakat yang berkeadaban, bekerja sama, bersatu, dan bersaudara. Riki Nikijulu Hamzah melaporkan. Dunia pertelevisian memiliki daya tarik tersendiri bagi anak sekolah seperti siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Kamal, Seram bagian Barat. Mereka ingin mengetahui seluk-beluk dunia pertelevisian dengan mengunjungi TVRI Stasiun Maluku hari ini.
Seluk-beluk penyiaran boleh jadi masih menjadi sesuatu yang asing bagi sebagian anak, seperti yang dialami oleh siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Kamal, Kabupaten Seram bagian Barat. Mereka masih sangat asing dengan dunia penyiaran. Untuk menjawab ketidaktahuan mereka, hari ini siswa SD Negeri 1 Kamal mengunjungi TVRI Stasiun Maluku. Mereka ingin mengetahui dari dekat proses produksi suatu acara hingga sampai ke rumah warga sebagai konsumen. Banyak hal yang ditanyakan para siswa kepada pengelola siaran di TVRI Stasiun Maluku, mulai dari pengenalan peralatan studio, cara produksi suatu mata acara, hingga materi siaran tersebut ditayangkan dan sampai ke rumah warga. Cara membacakan berita salah satunya tak luput dari perhatian mereka. Bahkan sejumlah siswa langsung mencoba membacakan berita dari studio, layaknya penyiar berita Maluku Antarnusa yang asli. Malam pemirsa, program Maluku Antarnusa edisi Senin 14 November 2016 hadir menjumpai Anda. Bersama saya Aura Listia Ayu Maitale, sejumlah informasi menarik dapat Anda simak. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antarnusa untuk malam ini. Malam pemirsa, program Maluku Antarnusa edisi Senin 14 November 2016 hadir menjumpai Anda. Bersama saya Giovanni, sejumlah informasi menarik dapat Anda simak, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antarnusa untuk malam ini. Ternyata untuk menjadi penyiar berita tidak semudah yang dibayangkan. Ketika dua anak tersebut mencoba membacakan berita Maluku Antarnusa, ternyata mereka mengalami kendala yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ketidaktahuan mereka tentang cara membacakan berita yang terkesan menghafal terjawab setelah mendapat penjelasan dari Suroso, salah seorang staf bagian teknik penyiaran. Cara tersebut semuanya dilakukan dengan mengandalkan kemampuan benda elektronik sebagai alat penyiaran di dunia pertelevisian. Kunjungan ke studio TVRI Stasiun Maluku merupakan bagian dari kegiatan SD Negeri 1 Kamal dalam program Studi Tour. Studi Tour tersebut untuk memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menambah pengetahuan khususnya di dunia penyiaran seperti televisi. Julius Padaunan dan Cak Tamaela melaporkan. Lembaga Pendidikan Cipta Persada Angkasa Jaya CPAJ Ambon kembali menghasilkan tenaga kerja di bidang penerbangan yang disiapkan bekerja pada sejumlah bandar udara di tanah air. Pendidikan dan pelatihan bagi siswa pendidikan penerbangan CPAJ Angkatan ke-20 Jakarta dan Angkatan ke-4 Ambon Rabu kemarin resmi ditutup oleh manajer pemasaran PT Pratita Titian Nusantara. Lembaga Pendidikan Cipta Persada Nusantara Jaya Ambon selama ini telah menyalurkan puluhan tenaga kerja bidang penerbangan yang khusus bekerja melayani penumpang di areal bandara. Penyiapan tenaga kerja ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikenal dengan Diklat PTC oleh tenaga-tenaga pengajar profesional dari maskapai PT Angkasa Pura I Persero maupun dari PT Pratita Titian Nusantara. Rabu kemarin Diklat PTC siswa penerbangan Angkatan 20 Jakarta dan Angkatan 4 Ambon ditutup secara resmi oleh manajer pemasaran PT Pratita Titian Nusantara PTN Pusat Firmansyah. PTN merupakan perusahaan jasa ground handling atau layanan areal bandara yang melatih siswa penerbangan untuk dipersiapkan bekerja melayani keberangkatan dan kedatangan penumpang di bandara. Citra Persada Nusantara Jaya Maluku bekerja sama dengan PTN guna menyalurkan para siswa mereka yang siap bekerja pada sejumlah bandara di tanah air. Manajer pemasaran PTN Pusat Firmansyah mengakui tugas di lapangan bagi jasa ground handling lebih berat dan membutuhkan fisik dan mental yang kuat. Menjadi bandara itu menurut saya sih tidak terlalu sulit, tapi harus menempuh pendidikan yang seperti dilakukan PTN di CPI, kerjasama dengan CPI ini. Ya 1 bulan di kelas, terus 2 bulan begitu ya insya Allah ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama
Ya selama ini udah beberapa bed, ini termasuk bed 4 ya. Bed 3 kemarin beberapa orang, tinggal hanya 3 orang yang belum bisa kita tempatkan, yang lainnya pada sudah keserap kerja semua. Masa nggak yang 3 orang? Belum ada penambahan karyawan, tapi saya yakin dalam waktu dekat ini bakal keserap. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kota Ambon, Berti Heumase, menyatakan Lembaga Pendidikan Cipta Persada Nusantara Jaya Ambon dari waktu ke waktu terus meningkatkan kualitas kelembagaannya. Pengakuan terhadap legalitas sebuah kelembagaan penting untuk terus meningkatkan mutunya. Untuk itu, lembaga ini perlu diakreditasi agar ke depan mendapat bantuan dari pemerintah guna menunjang pengembangannya. Kota Ambon kita ada dapat akreditasi dari ada 6 lembaga, yaitu ada PAUD, ada lembaga kursus, ada lembaga PKB, itu yang diakreditasikan 6 lembaga tadi, BP, PAUD, Regional, Papua. Jadi yang kita melakukan akreditasi di lembaga ini. Apabila kalau lembaga ini dia sudah terakreditasi, berarti dia bisa akomodir, kita usulkan untuk akomodir bantuan dana lewat dana pusat APBN. Puluhan siswa penerbangan ini akan mengikuti magang selama beberapa bulan di Bandara Internasional Patimura dalam melayani aktivitas keberangkatan maupun kedatangan penumpang. Melki Latusau oleh Sarles Bolaman melaporkan. Keluarga berperan penting dalam mengimplementasikan program revolusi mental. Untuk itu, setiap Dharma Wanita Kota Ambon dituntut memahami 8 fungsi keluarga. Jumlah penduduk yang banyak menjadi peluang dan tantangan bagi pembangunan suatu daerah. Bila penduduk berkualitas akan menunjang pembangunan, sebaliknya jika penduduk yang banyak namun tidak berkualitas akan menjadi hambatan dalam pembangunan. Karena itu pemerintah saat ini fokus terhadap upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan memiliki moral yang baik. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan moral penduduk Indonesia yakni melalui revolusi mental. Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru mengemukakan hal itu saat membuka sosialisasi 8 fungsi keluarga bagi ibu-ibu Dharma Wanita Kota Ambon di Gedung Serbaguna PGSD Unpati Ambon. Menurut Latuheru, implementasi revolusi mental harus dimulai dari dalam keluarga. Keluargalah lingkungan pendidikan pertama bagi anak-anak. Selain itu, kepala keluarga maupun ibu rumah tangga harus menjadi contoh kepada anak-anaknya. Untuk itu, kepala keluarga dan ibu rumah tangga diharuskan mengetahui 8 fungsi keluarga. Jadi tadi salah satu fungsi adalah fungsi pendidikan. Supaya kita tahu bahwa keluarga itu adalah tempat atau pusat pendidikan yang terkecil dalam keluarga. Pertama-tama anak mendapatkan pelajaran itu di tengah-tengah keluarga. Apakah itu pelajaran umum atau pelajaran tentang keagamaan, itu berada di tengah-tengah keluarga. Nah, karena itu kalau toh memang di keluarga itu misalnya menerapkan itu secara baik, ya saya yakin anak yang dilahirkan dari tengah-tengah keluarga ini pertumbuhannya akan baik, ya mentalnya juga akan baik. Dijelaskan 8 fungsi keluarga itu yakni fungsi agama, fungsi sosial, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, dan fungsi pelestarian lingkungan, serta fungsi reproduksi. Panitia menyebutkan sosialisasi ini digelar agar ibu-ibu Dharma Wanita Kota Ambon mengetahui 8 fungsi keluarga dimaksud. Untuk memberikan pemahaman kepada 200 peserta, panitia menghadirkan narasumber dari BKKBN Pusat. Hamjatumia melaporkan. Kesehatan mulut dan gigi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Hal ini karena mulut merupakan pintu utama masuknya makanan dan minuman ke dalam tubuh, sementara gigi adalah organ yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang kedua, yang ketiga. Sejumlah kebiasaan yang sering dilakukan dan dianggap sepele dapat berpotensi menjadi hal buruk yang dapat mempengaruhi kesehatan mulut dan gigi. Untuk menghindari kebiasaan buruk tersebut, terutama pada anak-anak, harus dilakukan pencegahan sedini mungkin agar kesehatan mulut dan gigi tetap terjaga dengan baik. Orang tua berperan penting dalam mengajarkan anak-anak tentang perilaku hidup bersih, terutama yang terkait dengan kesehatan mulut dan gigi.
Kesehatan mulut dan gigi jika dianggap sepele nantinya dapat berpengaruh besar bila dijadikan kebiasaan. Masalah ini dijelaskan sejumlah dokter gigi yang tergabung dalam Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Cabang Ambon dalam penyuluhan kesehatan mulut dan gigi kepada siswa-siswi pada beberapa sekolah dasar di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam penyuluhan ini, para dokter mempraktekkan cara menyikat gigi yang baik dan benar kepada siswa-siswi sekolah dasar yang mengikuti kegiatan ini. Selain mempraktekkan cara menyikat gigi yang baik dan benar, mereka juga dianjurkan menyikat gigi 2 kali sehari agar mulut dan gigi mereka tetap sehat. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Cabang Ambon, Dr. Wendy Pelupesi mengingatkan mulut merupakan pintu utama masuknya makanan dan minuman ke dalam tubuh, sementara gigi adalah organ yang berfungsi untuk mengunyah makanan dan minuman. Oleh karena itu, kesehatan mulut dan gigi harus tetap dijaga dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Kapasitas bagi perangkat pelayan menjadi persoalan penting dalam proses kehidupan bergereja, utamanya di Jemaat GPM Rehoboth. Dengan penguatan kapasitas spiritual, perangkat pelayan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik bagi kemuliaan Allah. Tugas dan tanggung jawab kehidupan bergereja bukan saja berada pada perangkat pelayanan semata, namun lebih dari itu sudah menjadi bagian dari seluruh warga jemaat, terutama dalam melaksanakan tugas pelayanan, yakni menanam dan menyiram. Untuk membangun sinergitas tersebut, para pelayan gereja dituntut untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kehidupan bergereja, terutama dalam meningkatkan kecerdasan spiritual dalam membangun satu aras yang sejalan dengan nilai-nilai luhur dalam bergereja. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Jemaat GPM Rehoboth Pendeta JM Sohoka pada kegiatan penguatan spiritualitas bagi pelayan gereja yang berlangsung semalam. Penguatan kapasitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual bagi para pelayan gereja sehingga mampu menjadi pelayan yang setia dan mengarahkan warga jemaat pada jalan yang benar sesuai ajaran Yesus. Kita punya kegiatan ini, kegiatan retreat dalam rangka peningkatan kapasitas dan spiritualitas para pelayan, khusus untuk penatua dan diaken. Memang sesungguhnya sadar bahwa kita semua terpanggil sama-sama untuk melayani. Jadi kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, dengan tingkat pengetahuan juga yang berbeda, dan banyak hal yang sebetulnya sangat berbeda. Tapi kita sudah mengaku, menyatakan mau menjadi pelayan, menjadi penatua dan diaken. Dan karena itu, apapun yang terjadi, paling tidak kepribadian kita itu harus menjadi pribadi yang siap sebagai pelayan. Ketua Majelis Jemaat Rehoboth Pendeta JM Sohoka mengatakan, tanggung jawab pelayan bukan saja menjadi tugas pokok para pelayan, namun sudah menjadi tanggung jawab seluruh warga jemaat. Karenanya, kebersamaan dan kekompakan dalam menjalankan misi gereja harus terus dibangun, sehingga menghasilkan satu tujuan dalam mencerdaskan semua umat di berbagai bidang kehidupan, utamanya dalam proses kehidupan bergereja. Penguatan kapasitas bagi pelayan gereja menghadirkan pemateri Pendeta IWJ Hendrik dengan melibatkan peserta lebih dari 100 pelayan yang terdiri dari diaken, penatua, dan para pendeta. Abu Sahubawa, Cakta Maela melaporkan. Setelah menanti bertahun-tahun, masyarakat negeri Buano Selatan, Kabupaten Seram bagian Barat, akhirnya memiliki kantor yang representatif. Kantor negeri yang didambakan masyarakat setempat diresmikan oleh penjabat Bupati Seram bagian Barat, Ujir Halid.
Kantor Negeri Buano Selatan dibangun dengan menggunakan alokasi dana desa tahun 2016. Kantor negeri menjadi kebutuhan mendesak pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat setempat. Pembangunan kantor negeri Buano Selatan berlangsung selama 15 bulan dengan menelan dana sebesar 189 juta rupiah lebih. Kantor negeri berukuran 11 kali 15 meter cukup representatif untuk melayani masyarakat. Peresmian kantor negeri Buano Selatan dilakukan penjabat Bupati SPB Ujir Khalid. Penjabat Bupati mengatakan pembangunan kantor yang representatif agar pemerintah negeri dapat melaksanakan roda pemerintahan dan pelayanan publik secara baik. Penjabat Bupati SPB mengatakan selama ini banyak orang menyebut negeri Buano Selatan sebagai negeri tertinggal yang tidak pernah menikmati pembangunan. Ketertinggalan, kata penjabat Bupati, harus menjadi pendorong bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk membangun negeri mereka. Penjabat Bupati SPB minta agar kantor yang baru dapat dimanfaatkan untuk merancang program pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik. Sebagai penjabat mengharapkan kantor desa ini dapat melaksanakan sesuai fungsinya dan juga masyarakat maupun kepala desa dan DPD sama-sama bisa menjaga, harus punya rasa memiliki. Kalau kita tidak punya rasa memiliki, kita akan membiarkan itu begitu saja dan akhirnya akan terkaleng. Jadi saya harapkan kantor yang cukup bagus ini dibangun, tetap dijaga dan dipelihara untuk melayani masyarakat di Kecamatan Buano Selatan ini. Sementara itu, penjabat Raja Negeri Buano Selatan minta kepada masyarakat setempat agar menyatukan tekad membangun negeri dengan memanfaatkan potensi yang tersedia. Harapan kepada masyarakat Buano Selatan, mari kita tetap bersama untuk melakukan pembangunan ke depan, sehingga pembangunan yang memang merupakan sebuah tuntutan untuk perkembangan desa ini, kita sama-sama bisa mengawal dan melakukan sehingga tidak ada rasa yang mungkin membuat kita saling berbeda pendapat. Dalam 2 tahun terakhir, perhatian pemerintah pusat terhadap desa ataupun negeri semakin membaik dengan adanya dana desa. Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat bervariasi bergantung pada luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan. Julius Padaunan melaporkan.